yang terhormat Dewan Juri, Panitia Pelaksana National Workout Competition dalam Prof. Sudarto 8, serta pengunjung sidang sekalian. Sebelum memulai simulasi persidangan, kami akan menyampaikan kronologi singkat kasus posisi sebagai berikut. Bank Mutakin Hasan adalah sebuah badan usaha yang bergerak di bidang perbankan berpusat di Jalan Pemuda Nomor 5, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Bank Mutakin Hasan didirikan oleh Novel Abednego selaku Direktur Utama, Silo Amartiana selaku saat pemegang saham pengendali, dan Melissa Abigail selaku Wakil Direktur Utama sejak 8 April 1987 berdasarkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor AHU strip 24/05/20.AH.08.04. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1997 Bank Mutakin Hasan mengalami kelangkaan likuiditas, sehingga pada tanggal 15 Juli 1998 Bank Mutakin Hasan mengajukan bantuan likuiditas kepada Bank Indonesia, dan disepakatilah pemberian bantuan likuiditas Bank Indonesia, selanjutnya disebut dengan BLBI, pada tanggal 25 Agustus 1998 sebesar 33 triliun 200 miliar rupiah. Pada tanggal 11 Mei 1999, Bank Indonesia menemukan adanya penyelewengan penggunaan bantuan likuiditas. Atas perihal tersebut, pada tanggal 1 Oktober 1999, Bank Mutakin Hasan dinyatakan sebagai bank berkooperasi oleh Badan Penyihatan Perbankan Nasional, selanjutnya disebut dengan BPPN. Setelah dinyatakan sebagai bank berkooperasi, Bank Mutakin Hasan diharuskan melakukan penyelesaian aset dengan pola Master Settlement and Acquisition Agreement. Sebelum aset Bank Mutakin Hasan diserahkan kepada pihak BPPN, terlebih dahulu untuk melakukan penyusunan daftar aset untuk selanjutnya dipresentasikan. Pada tanggal 7 Januari 2000, saat dilakukan penyusunan daftar aset, Silo Amartiana menginstruksikan Novel Abednego untuk melakukan manipulasi data aset Bank Mutakin Hasan. Pada tanggal 28 Januari 2000, setelah aset tersebut dipresentasikan, ternyata ditemukan adanya misrepresentasi terhadap aset Bank Mutakin Hasan, yakni aset berupa piutang petani plasma perkebunan sawit yang dijaminkan oleh PT Dwinola Adiaksa yang dinyatakan sebagai kredit lancar, padahal sebenarnya merupakan kredit macet, yakni sebesar 5 triliun 700 miliar rupiah. Atas misrepresentasi tersebut dilakukanlah pertemuan kembali antara pihak Bank Mutakin Hasan dengan pihak BPPN. Pada tanggal 6 Maret dilakukanlah pertemuan tersebut dan disepakati untuk dilakukannya restrukturisasi terhadap aset piutang petani plasma perkebunan sawit yang dijaminkan oleh PT Dwinola Adiaksa. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya restrukturisasi tidak kunjung terselesaikan. Atas permasalahan tersebut, pada tanggal 20 Desember 2002, Silo Amartiana menginstruksikan Novel Abednego untuk melakukan penyuapan kepada Frans Nasution dan Agatha Nanda agar menerbitkan surat keterangan lunas kepada Bank Mutakin Hasan tanpa dilakukannya financial due diligence dan legal due diligence. Kemudian Novel Abednego menginstruksikan Melissa Abigail untuk menghubungi Frans Nasution dan Agatha Nanda agar membahas terkait penyelesaian daftar aset Bank Mutakin Hasan. Pada tanggal 22 Desember tahun 2002, dilakukanlah pertemuan kembali antara Novel Abednego, Melissa Abigail, Frans Nasution, dan Agatha Nanda. Pada pertemuan tersebut disepakatilah untuk dilakukannya penerbitan surat keterangan lunas untuk Bank Mutakin Hasan tanpa dilakukannya financial due diligence dan legal due diligence dengan memberikan imbalan kepada masing-masing Frans Nasution dan Agatha Nanda sebesar 10 miliar rupiah. Kemudian surat keterangan lunas tersebut diberikan kepada pihak Bank Mutakin Hasan pada tanggal 4 Juni 2003. Seiring berjalannya waktu, pada tanggal 11 Maret 2009, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan pemeriksaan kembali terkait penerbitan surat keterangan lunas para obligor penerima BLBI. Saat dilakukan penyidikan, ditemukan bahwa surat keterangan
keterangan lunas Bang Mutakin Hasan mengalami kecacatan prosedural, yakni tidak dilakukannya financial due diligence dan legal due diligence, sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar 4 triliun 300 miliar rupiah. Lalu, siapakah yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi terhadap bantuan likuiditas Bank Indonesia? Simak kelanjutannya. Actus non facit reo nisi mensit rea, bahwa suatu perbuatan tak dapat menjadikan seseorang bersalah bila maksudnya tak bersalah, sebab orang dihukum bukan karena ia bersalah, tetapi karena terbukti bersalah, dan orang dibebaskan bukan karena benar, tetapi karena terbukti benar. Setelah pembacaan kurang lebih tersebut, ada beberapa hal yang akan kami sampaikan kepada Dewan Juri serta pengunjung sidang sekalian. Yang pertama, karena kompetisi ini dibatasi waktu yang telah ditentukan oleh panitia, maka simulasi persidangan akan kami lakukan dengan tempo yang cepat. Sebagai contoh, pembacaan berkas oleh hakim, penuntut umum, dan penasihat hukum akan kami bacakan dengan tempo yang cepat. Kemudian berkas persidangan hanya akan dibacakan pada pokok-pokoknya saja, dan akan selimpit dengan kalimat selanjutnya dianggap sudah dibacakan. Lalu, dalam hal sebelum membuka sidang dan setelah menutup sidang, kami hanya akan menunjukkan deklarasi jenang tanpa beranjak dari posisi masing-masing. Karena adanya keterbatasan waktu yang telah ditentukan oleh panitia, maka tidak semua saksi dalam berkas perkara dapat kami hadirkan dalam simulasi persidangan. Selain itu, karena adanya keterbatasan perangkat persidangan, petugas persidangan akan diperankan oleh 1 orang, 2 saksi akan diperankan oleh 1 orang, dan ahli atas nama Profesor Dr. Zulfani Firda dalam berkas persidangan berjenis kelamin perempuan akan diperankan oleh seorang laki-laki tanpa mengubah identitas dari berkas persidangan. Akan tetapi, terlepas dari hal itu, kami berharap apa yang kami simulasikan tetap dapat tersampaikan. Yang kedua, salah satu tujuan dari simulasi persidangan ini adalah untuk menggambarkan persidangan yang ideal sebagaimana telah diamanatkan oleh KUHP beserta peraturan pelaksanaannya. Oleh karena itu, tata urutan dan tata tertib persidangan yang akan kami simulasikan telah kami sesuaikan dengan KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009, PP Nomor 27 Tahun 1983, Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.06 UM 01.06 Tahun 1983. Yang ketiga, perlu diketahui bahwa penuntut umum di persidangan adalah penuntut umum dari KPK, sehingga berkas yang kami gunakan adalah format berkas pada KPK. Yang keempat, dalam persidangan yang akan kami simulasikan berdasarkan ketetapan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, majelis hakim yang kami hadirkan berjumlah 5 orang, mengingat karena pembuktian pada tindak pidana korupsi yang sulit. Dan yang terakhir, panitera tidak akan membacakan resume berita acara sidang karena bukan tugas panitera untuk membacakannya. Mungkin dari hal-hal yang telah kami sampaikan dalam prolog ini sudah diketahui oleh Dewan Juri yang terhormat. Dan kami berharap apa yang kami simulasikan dapat berkenan di Dewan Juri serta pengunjung sidang sekalian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa 91 garing Pitsus garing TPK garing 2010 garing PN JKTPST atas nama terdakwa Silwa Martena akan segera dimulai. Sebelum sidang dimulai, maka saya akan sebagai petugas sidang akan membacakan tata tertib persidangan sebagai berikut. Pertama, pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormati. 2. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban dalam ruang sidang.
Ketiga, pengunjung sidang dilarang makan, minum, merokok, membaca koran atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya sidang. HP akan dimatikan tidak menelpon atau menerima telepon via HP. 4. Dalam ruang sidang siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 5. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak atau alat manapun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang, dan siapa yang membawanya wajib menitipkan pada tempat yang disediakan khusus untuk itu, yaitu di panitera muda pidana. 6. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. 7. Tanpa sudah perintah tugas keamanan pengadilan karena tugas jabatan yang dapat mengadakan penggeledahan barang untuk menjamin bahwa kehadiran seseorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. 8. Pengambilan foto, rekaman suara atau rekaman TV harus meminta izin terlebih dahulu kepada hakim ketua sidang. 9. Siapapun sidang pengadilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak menaati tata tertib persidangan, dan setelah hakim ketua sidang memberi peringatan masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang. Dan apabila yang pelanggar tata tertib dimaksud bersifat suatu tindakan pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Demikian tata tertib persidangan. Terima kasih. Majelis hakim dipersilakan memasuki ruangan persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Panitera, sidang sudah bisa kita mulai ya? Saya mulia. Penuntut umum siap? Siap, Yang Mulia. Penasihat hukum siap? Siap, Yang Mulia. Selamat. Baik, setelah majelis hakim memeriksa kelengkapan ruang sidang, maka berdasarkan pasal 230 ayat 3 KUHP, ruangan ini sah dan dapat dilangsungkan persidangan. Dan sebelum persidangan dimulai, di sini majelis ingatkan kepada seluruh pengunjung sidang untuk menghormati persidangan ini serta mentaati tata tertib persidangan yang sudah dibacakan tadi. Dan bagi siapapun dalam ruang persidangan ini ingin merekam video atau mengambil gambar, majelis persilakan, tapi dengan syarat tidak boleh menggunakan lampu kilat pada kamera saudara. Bisa dimengerti? Bisa, Yang Mulia. Sidang pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara 91-Pinsus-TPK-2010-PJK-TPST atas nama terdakwa Silwo Martiana dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Penuntut umum, terdakwa ditahan tidak? Ditahan, Yang Mulia. Hadirkan terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas. Baik, Yang Mulia. Terdakwa atas nama Silwo Martiana dipersilakan masuk ke ruang sidang. Silakan dulu. Bapak hadir, Yang Mulia. Terdakwa sehat dan siap untuk mengikuti persidangan hari ini. Saya siap, Yang Mulia. Baik, berdasarkan pasal 155 KUHP, sebelumnya majelis akan memeriksa identitas dari terdakwa terlebih dahulu. Mohon dijawab dengan jelas dan benar. Baik, Yang Mulia. Nama lengkap saudari siapa? Silwo Martiana, Yang Mulia. Lahir di Semarang tanggal 29 Juli 1958, umur 52 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, benar? Benar, Yang Mulia. Alamat saudari di mana? Jalan Bahari Raya, Wilayah Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, Yang Mulia. Pekerjaan sebagai wira swasta, pendidikan serta 2, benar ya? Benar, Yang Mulia. Baik, saudari terdakwa, di awal persidangan ini majelis ingatkan untuk memperhatikan segala sesuatu yang saudari lihat dan dengar dalam ruang persidangan ini. Bila perlu, saudari catat hal-hal penting yang dapat saudari gunakan pada saat pembelaan nanti. Bisa dimengerti? Bisa, Yang Mulia. Saudari terdakwa, apa saudari mengetahui telah didakwa oleh penuntut umum dengan melakukan tindak pidana korupsi dengan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi? Mengetahuinya, Yang Mulia. Dalam perkara ini, karena saudari didakwa lebih dari ancaman 15 tahun, maka berdasarkan pasal 56 ayat 1 KUHP, saudari haruslah didampingi penasihat hukumnya. Benar mereka ini penasihat hukum saudari? Benar, Yang Mulia. Penasihat hukum silakan maju ke depan bawa surat kuasa khusus kartu advokat dan berserta berita acara acara advokat. Penuntut umum dan terdakwa juga silakan maju. Ini kita tes kembali apa ada satu khusus kami. Bisa lihat ya, berita sumpah dari penasihat hukum terdakwa. Bisa lihat penuntut umum? Bisa, Yang Mulia. Silakan kembali ke tempat.
penasehat hukum atas nama Abrar Rizky Lubis dan Reval Ananda, benar ya? Benar yang mulia. Baik, setelah majelis periksa surat kuasa khusus dari penasihat hukum, surat kuasa khusus dari penasihat hukum telah memenuhi unsur-unsur surat kuasa sebagaimana yang diatur dalam SEMA nomor 6 tahun 94. Seperti yang sudah kita jadwalkan, agenda sidang kita pada siang hari ini adalah pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum. Penuntut umum sudah siap dengan dakwaannya? Sudah yang mulia. Sebelumnya terdakwa dan penasihat hukum sudah menerima salinan surat dakwaan. Sudah yang mulia. Silakan dibacakan, terdakwa dan penasihat hukum harap diperhatikan. Surat dakwaan nomor kasus dari 86 dari TUT 01.08/2010 A identitas terdakwa selanjutnya sudah dibacakan. B penantang selanjutnya sudah dibacakan. C dakwaan ke-1 bahwa terdakwa Silwa Martiana selaku mantan pemegang saham dari PT Bangun Kedinasan bersama-sama dengan Pras Nasution bukan terpidana dalam perkara terpisah Melisa Abigail Novel Regi Goreng Agat Ananda. Yang ketiganya dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah dalam kurun waktu tertentu antara tanggal 7 Januari 2000 sampai dengan tanggal 4 Juni 2003 atau setidaknya di tahun 2000 sampai 2003 bertempat di kantor PT Bangun Kedinasan di Kota Semarang, Jawa Tengah atau setidaknya di tempat yang termasuk dalam wilayah hukum pada tipikor pada negeri Semarang. Akan tetapi karena terdakwa bertempat tinggal, ditahan dan sebagian saksi bertempat tinggal di daerah hukum atau lebih dekat dengan pengadilan tipikor pada pengadilan negeri Jakarta Pusat, maka berdasarkan ketentuan pasal 44 ayat 2 UU Junta pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Nomor 6 tahun 2009 tentang pengadilan tipikor, maka pengadilan tipikor pada pengadilan negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadilinya melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum, yaitu terdakwa telah turut serta melakukan manipulasi data piutang PT Bangun Kedinasan kepada petani plasma berbuat sama yang dijamin oleh PT Binola Jasa dan telah turut serta memberi uang senilai 10 miliar rupiah masing-masing pada Pras Nasution selaku ketua BPN dan Agat Ananda selaku ketua KSK agar diberikan SK pada terdakwa tanpa dilakukan financial due diligence dan legal due diligence. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu terdakwa memperkaya diri sendiri sejumlah 4,3 triliun rupiah yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yaitu merugikan keuangan negara sejumlah 4,3 triliun rupiah yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut selanjutnya yang sudah dibacakan. Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 21 Junta pasal 15 ayat 1 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junta pasal 51 ke 1 KUHP atau kedua selanjutnya yang sudah dibacakan. Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Junta pasal 15 ke 1 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junta pasal 51 ke 1 KUHP Jakarta 16 Agustus 2010 penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi ditandakan. Cukup yang mulia. Terdakwa sudah mengerti dengan dakwaan yang dibacakan tadi? Sudah, yang mulia. Terdakwa keberatan? Keberatan yang mulia, sepenuhnya saya serahkan ke penasihat hukum saya, yang mulia. Bagaimana penasihat hukum? Kami telah menerima surat dengan dakwaan, maka kami mengajukan nota keberatan kami, mulia. Sudah siap dengan nota keberatan? Sudah, mulia. Silakan dibacakan. Penuntut umum harap diperhatikan. Nota keberatan dalam perkara pidana atas surat dakwaan yang satu umum nomor TUT-01.08/08/10 atas nama terdakwa Silwa Martiana. Majelis Hakim yang mulia, saudara penuntut umum yang kami hormati serta penuntut sidang sekalian. Pokok-pokok keberatan terhadap surat dakwaan penuntut umum. A. Eksepsi keuangan mengadili absolut relatif. Pertama, dakwaan penuntut umum melanggar kompetisi absolut bahwa dalam surat dakwaan penuntut umum terdapat oleh fakta perbuatan penghuni selanjutnya dianggap sudah dibacakan. Berdasarkan oleh fakta perbuatan tersebut, dapat kami jelaskan bahwa MSD membuat suatu perjanjian penyelesaian kewajiban lewat penyerahan aset. Penyerahan itu berlangsung melalui akuisisi aset oleh BPN atau oleh pihak yang ditunjukkan bahwa tidak masalah klausul dalam perjanjian MSD dikatakan sebagai perbuatan tidak janji atau prestasi, bukan sebagai pidana korupsi. Karena jelas bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah sama sekali bukan merupakan lingkup pidana, melainkan hukum perdata murni, sehingga dakwaan tidak dapat diterima. Kedua, pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili aku bahwa terkait dengan kompetisi relatif pada perkara yang didakwakan terhadap terdakwa Silwa Martiana bukanlah wewenang dari pengadilan Jakarta Pusat untuk mengadili perkara tersebut. Hal ini didasarkan pada fakta perbuatan dalam surat dakwaan penuntut yang berbunyi sebagai berikut. Selanjutnya dianggap sudah dibacakan. Oleh karena itu, kami memohon kepada majelis hakim yang adil dan bijaksana untuk menyatakan pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara aku. B. Dakwaan batal demi hukum. Pertama, penuntut umum tidak camat dalam mendakwakan pasal. Mengingatkan sekali bahwa yang telah dijabarkan oleh penuntut umum dapat disebutkan bahwa penuntut umum tidak camat dalam mendakwakan pasal pada terdakwa. Hal itu dilakukan belakangi oleh tindakan penyuapan dalam tindak pidana korupsi sesuai dengan pasal 5 ayat 1 A Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Maka dari itu, melalui ketentuan yang dalam penuntut umum tersebut surat dakwaan harus dinyatakan batal demi hukum. Kedua, dalil bahwa dalam surat dakwaan penuntut umum pada dakwaan ke-1 dapat fakta perbuatan yang berbunyi selanjutnya di atas sudah dibacakan. Seharusnya penuntut umum dalam dakwaan menguatkan seluruh unsur dari sesuai dengan pasal ketentuan 5 ayat 1 KUHP. Maka berdasarkan uraian pasal tersebut sudah cukup membuktikan bahwa surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum dinyatakan batal demi hukum. Majelis hakim yang mulia, saudara penuntut umum yang hormati serta penuntut sidang sekalian. Pada akhir keberatan ini, kami selaku penasihat terdakwa memohon kepada majelis hakim yang dapat memberikan
yang kearifan dan kebijaksanaan dalam mengajukan aku untuk menjatuhkan putusan selah sebagai berikut. Pertama, menerima dan mengajukan keberatan atas terdakwa semuanya. Kedua, menyatakan bahwa pengadilan tingkat dan konstitusi pada pengadilan tingkat pusat tidak berwenang mengajukan aku. Ketiga, menyatakan surat dakwaan untuk pembatal demi hukum atau tidak bisa dalam persidangan. Keempat, menyatakan bahwa pemeriksaan perkara haruslah dibatalkan. Kelima, membebaskan terdakwa dari segala dakwaan penuntut umum. Keenam, memulihkan hak dan martabat dan nama baik terdakwa Silo Martiana. Ketujuh, memberikan biaya kepada negara. Apabila berdasarkan pendapat maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya atau ex aku yang boleh eksperimen sudah titik. Demikian kebatalan yang kami sampaikan atas kearifan dan kebijaksanaan majelis hakim. Kami ucapkan terima kasih. Jakarta, 16 Agustus 2010. Paman kami tim penasihat hukum terdakwa ditandatangani. Cukup ya, enggak? Penuntut umum ada tanggapan terhadap nota keberatan tadi? Silakan Yang Mulia, tadi saya mau waktu. Baik, majelis beri waktu 1 minggu untuk menyiapkan tanggapan saudara ya. Panitra, 1 minggu dari sekarang tanggal berapa? 23 Agustus 2010 Yang Mulia. Baik, kita agendakan pembacaan tanggapan oleh penuntut umum pada hari Senin, tanggal 23 Agustus 2010. Dan penasihat hukum harap hadir pada sidang berikutnya ya. Baik, Yang Mulia. Penuntut umum jangan lupa hadirkan terdakwa pada sidang berikutnya dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Baik, Yang Mulia. Sidang berikutnya dapat dilanjutkan kembali. Dengan ini sidang ditutup. Sidang lanjutan perkara tindak pidana korupsi dengan nomor register perkara 91/Picus/TPK/2010/PNJK/TPST atas nama terdakwa Silo Martiana dibuka dan nyatakan terbuka untuk umum. Penuntut umum hadirkan terdakwa ke ruang sidang. Terdakwa silakan masuk ke ruang sidang. Terdakwa siap dan siap untuk mengikuti persidangan hari ini. Sehat dan siap Yang Mulia. Seperti yang sudah kita jadwalkan, agenda sidang kita pada siang hari ini adalah pembacaan tanggapan oleh penuntut umum. Penuntut umum sudah siap dengan surat tanggapannya. Sudah Yang Mulia. Silakan dibacakan. Terdakwa dan penasihat hukum harap diperhatikan. Baik, Yang Mulia.